Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman membuat roti yang enak ini dari ubi ungu. Warnanya cantik dan juga lembut banget. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah, di sini saya sudah punya bahan untuk membuat roti dari ubi ungu. Di sini ada 300 gram tepung terigu protein tinggi, 1/4 sendok teh ragi instan, 40 gram atau 4 sendok makan gula pasir. Dan di sini saya juga sudah ada 200 gram ubi ungu yang sudah saya kukus dan saya haluskan ya, teman-teman, seperti ini. Lalu ada 1 butir telur dan kita juga akan kasih nanti di sini ada 130 sampai 135 ml susu UHT ya. Nanti kita akan kasih pelan-pelan sampai konsistensinya pas ya. Jadi jangan langsung dituangin semua. Nah, teman-teman, di sini saya juga udah siapkan 40 gram mentega dan setengah sendok teh garam. Kalau kalian pakai margarin, garamnya kalian kurangin aja ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan dulu si tepung terigu dan bahan yang kering ya. Lalu kita masukkan juga ubinya. Ini kita masukin aja. Kita pisah-pisahin ya. Biasanya dia kalau udah dihalusin tuh nyatu begini. Ini kita pisah-pisahin supaya lebih gampang bersatu dengan si tepungnya. Lalu kita masukkan telur. Pastikan kalau telurnya itu baru. Ya, kalau kalian nggak yakin, kalian boleh pecahkan di tempat terpisah ya. Kita siapkan juga si susunya. Ini kita aduk dulu. Nah, ini susunya kita masukkan separohnya dulu. Nah, ya, lalu kita kocok. Nah, kecepatan pertama dulu ya, teman-teman. Sampai dia menjadi adonan. Ini susunya kita masukin pelan-pelan ya. Kelihatan nggak? Nah. Ini saya masukin semua 130 ml dulu. Nah, dia akan sedikit berat, nggak apa-apa. Kita harus kocok sampai bercampur ya ubi dengan tepungnya. Nah, ini dia udah bercampur ya. Lalu kita masukkan si butternya atau si menteganya. Kalian kalau nggak punya butter, kalian bisa pakai margarin juga nggak apa-apa. Nih, garamnya juga saya masukin. Kalau kalian pakai margarin, garamnya harus dikurangin ya, karena margarin kan sudah margarin sudah asin ya. Nah, ini kita kocok kembali sampai dia window pane atau kalis elastis ya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya. Setelah 10 menit tuh hasil adonannya lentur banget ya. Nah, ini kita akan proofing yang pertama ya. Proofing pertama itu lebih kurang 1,5 jam seperti ini. Nah, ini kita kasih tepung sedikit, kita ulangin sedikit pakai tangan. Nih, kita bentuk bulat-bulat gini. Ini kita taruh di sini. Kita tekan-tekan dikit. Oh ya, ini baskomnya saya kasih minyak goreng supaya lebih moist dan tidak lengket. Nah, ini seperti ini. Kita biarkan 1,5 jam ya. Nah, setelah 1,5 jam, jadi seperti ini dia udah ngembang banget. Dan nanti akan kita bagi-bagi. Sebelumnya kita harus kempeskan dulu udara yang ada di dalam roti ini, adonan rotinya ya. Nah, lalu kita tuangkan di meja kerja kita atau di alas kerja kita, lalu akan kita bagi-bagi ya. Nah, ini akan kita bagi-bagi menjadi sekitar 14 bagian ya. Kalian sesuaikan dengan cetakan kalian masing-masing ya. Saya pakai cetakan aluminium foil aja yang bentuk kotak ya, teman-teman. Jadi untuk satu resep ini saya bagi menjadi 14 bagian. Nah, seperti biasa teman-teman, setelah kita bagi-bagi, kita bentuk jadi bulat-bulat seperti ini ya. Nanti baru akan kita isi dengan isian sesuai dengan selera kita. Nah, teman-teman, setelah kita bagi-bagi seperti ini, kita akan biarkan lagi sebentar adonan ini semua selama lebih kurang 5 sampai 10 menit ya. Baru nanti kita akan kasih dengan isian sesuai dengan selera kita.
Nah, setelah lebih kurang 10 menit, ini langsung kita kasih isian aja. Ini saya kasih isian coklat chips dan kasih isian keju. Jadi sesuai dengan selera teman-teman ya. Caranya gampang banget, cuma dipipihin, lalu dimasukkan isian dan dilepit seperti biasa yang sering saya lakukan ya. Dan dibuletin lagi nih, kayak gini. Nah, ini harus dijepit dengan sempurna adonannya, kayak kita bikin bakpao aja. Nah, lalu kita bulet-buletin lagi. Setelah ini langsung kita masukkan ke cup yang sudah kita sediakan ya. Nah, cup yang saya pakai kotak seperti ini ya, lebih kurang sekitar ukurannya itu 4,5 kali 4,5 gitu lah ya. Nah, ini kalian sesuaikan aja sendiri dengan cetakan yang kalian punya di rumah. Nah, setelah selesai semua, langsung kita proofing lagi yang kedua selama 1 jam ya. Setelah lebih kurang 40 menit, tuh jadinya seperti ini nih teman-teman. Tuh dia udah ngembang banget rotinya. Ini waktunya kita kasih hiasan ya. Nah, di sini saya akan hiasnya tuh gampang banget. Nih, saya ambil satu dulu. Ya, nanti saya balikin lagi. Ya, seperti yang kemarin saya pernah bikin juga di roti yogurt ya. Saya sangat seneng banget sama bentuk roti yang seperti itu. Jadi ini akan saya ambil ini nih, apa namanya, pipet obatnya si anak saya yang bayi nih ya. Dulu kan ada pipetnya tuh yang bisa narik-narik air dari botol. Nah, ini saya ambil untuk supaya lingkarannya ini ya dapat ya. Nah, ini taruh di sini di tengah-tengahnya ya. Lalu kita akan taburi dengan tepung terigu ya. Tepung terigu ya, tepung terigu kayak gini. Nah, tinggal ditaburin aja gitu di samping-sampingnya gitu ya. Pakai saringan supaya lebih cakep. Kita buka. Nah, kan tengahnya itu ada bulatnya tuh. Ini kita olesi sama air. Ya, sedikit air, jangan sampai melebar. Ini juga ada air nih. Nah, ini kita olesi sama air sedikit aja. Ini untuk nempelin si coklat mesesnya itu ya. Ini ada coklat meses. Nah, coklat mesesnya taruh di tengah-tengah nih yang kita kasih air tadi. Lalu kita ambil silet ya, kita tinggal silet aja sampingnya, kiri kanannya. Nah, dibagi 2, dibagi 3, mau dibagi 4, mau dibagi 5, terserah kalian ya. Nah, kalau saya sukanya yang bentuk-bentuk bunga gitu, lebih cakep. Tuh jadinya kayak gitu ya. Nah, kita hias aja kayak gini semua. Nah, nanti setelah kita bikin semua, kita akan langsung panggang deh. Oke. Nah, ini semua udah selesai. Waktunya kita panggang ya. Kita panggang di suhu 180 sampai 190 derajat selama lebih kurang 25 sampai 30 menit. Nah, ini saya udah panggang ya, suhu 180 190 derajat. Ini udah menit ke 10. Udah gendut banget tuh rotinya, udah pada gendut-gendut sekali, cantik ya. Nah, ini nanti kalau udah mateng, saya akan pindahin api atas sedikit. Lalu kita lebih kurang 30 menit api bawah saya panggang, lalu ditambah dengan api atas bawah 5 menit. Jadinya seperti ini nih teman-teman. Tuh rotinya udah cantik-cantik banget. Ini tuh masih panas banget. Nanti kalau dia sudah agak dingin, saya akan kasih lihat teman-teman isi dalamnya seperti apa, terus lembutnya kayak apa rotinya. Oke? Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia roti ubi ungu ala dapur Yoli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga roti ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian untuk bikin yang sehat-sehat dan lucu-lucu juga buat keluarga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga untuk tekan belnya biar selalu terima notifikasi resep terbaru dari saya ya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Nah, teman-teman pasti penasaran kan dalamnya roti ini kayak apa? Nah, ini rotinya sudah diambil beberapa sama anak saya. Udah nggak sabar banget pengen makan mereka. Nah, ini saya akan buka satu buat teman-teman lihat ya, dalamnya roti ini kayak apa. Ini tuh lembut banget, teman-teman, tuh lembut sekali ya, empuk banget. Tuh, empuk banget. Empuk banget ya. Nah, ini saya buka ya. Kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Tuh, lihat isiannya. Saya kasih isinya banyak, jadi anak-anak makannya tuh puas banget. Tuh.
ya. Tuh lembut banget rotinya, bener-bener empuk banget sampai ke dalam. Ya, per rotinya itu empuk banget tuh, lihat. Teksturnya itu lembut banget. Kalian harus coba ya. Oke? Dadah.